kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Setelah berulang kali dianggap mengusung musik ngak-ngik-ngok, musik barat yang tak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, grup musik Kus Bersaudara ditangkap aparat. Kemudian personelnya dijebloskan ke dalam penjara Glodok, Jakarta. Saat itu, Presiden Soekarno sedang mengkampanyekan gerakan Ganyang Malaysia. Soekarno menganggap Malaysia adalah bentuk neo-imperialisme, neokolonialisme, sehingga harus dilenyapkan. Musik rock and roll, caca, tangguh, dan mampu dilarang, baik dalam pertunjukan maupun diputar melalui radio. Bagi masyarakat yang masih mendengarkan dan memperjualbelikan karya-karya The Beatles dan Rolling Stone akan diberi sanksi. Kus Bersaudara ditangkap 29 Juni tahun 1965 usai mengisi konser kecil di kediaman Kolonel Laut Oyok Kusno di Jalan Jati Petamburan 2A, Jakarta Barat. Ketika sedang menyanyikan lagu I Saw Her Standing There karya The Beatles, tiba-tiba sekelompok massa melempari rumah itu sambil berteriak-teriak, "Ganyang ngak-ngik-ngok, nekolim, mani kebu." Tahukah jika penangkapan ini adalah bagian dari strategi Bung Karno untuk menganyang Malaysia? Simak yuk sampai tuntas. Grup musik Kus Bersaudara dibentuk tahun 1962. Inisiator pendirian grup adalah Kustono atau Tony Kuswoyo. Awalnya bernama Kus Brother. Setelah Tony menciptakan lagu dan masuk studio rekaman Irama di Cikini, Jakarta Pusat, mereka memilih nama Kus Bersaudara. Anggotanya terdiri dari 5 putra Kuswoyo dari Tuban, Jawa Timur, yaitu Kus Jono atau John Kuswoyo sebagai bass. Yang kedua adalah Kustono atau Tony Kuswoyo, lead gitar dan keyboard serta vokal. Yang ketiga adalah Kusnomo atau Nomo Kuswoyo, drum, vokal. Yang keempat adalah Kusyono atau Yon Kuswoyo, vokal, rhythm gitar. Dan yang terakhir adalah Kusroyo atau Yok Kuswoyo, rhythm gitar dan vokal. Formasi awal ini hanya bertahan dari tahun 1960 sampai 1963. Setelah album pertama Kus Bersaudara dirilis, John Kuswoyo memilih mengundurkan diri. Dengan tersisa 4 personil, Kus Bersaudara tetap berkarya. Sebagai pelopor musik rock and roll di Indonesia, Kus Bersaudara tersohor bukan hanya di tanah air, tetapi juga sampai ke mancanegara. Lagu-lagu Kus Bersaudara sederhana sehingga mudah dicerna oleh masyarakat. Kus Bersaudara pun memiliki banyak penggemar di Malaysia, Singapura, dan Filipina Selatan. Biasanya saat manggung di tanah air, Kus Bersaudara lebih suka menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Entah mengapa, pada 29 Juni 1965, saat mengisi konser kecil di kediaman Kolonel Laut Oyok Kusno di Jalan Jati Petamburan 2A, Jakarta Barat, mereka menendangkan lagu I Saw Her Standing There karya The Beatles. Saat konser itulah tiba-tiba sekelompok massa melempari rumah Kolonel Oyok sambil berteriak-teriak, "Ganyang ngak-ngik-ngok, nekolim, mani kebu." Mula-mula, Tony, Yon, dan Yok diinterogasi di rumah tahanan Kejaksaan Negeri. Selanjutnya dipindah ke penjara Glodok. Nomo pun akhirnya menyerah lalu mendatangi Kejaksaan Tinggi dan ditahan seperti saudara-saudaranya. Personil Kus Bersaudara dipenjara selama 3 bulan dan baru dibebaskan pada 29 September tahun 1965
sehari sebelum peristiwa gerakan G30 September tahun 1965. Belakangan terungkap jika penahanan Koes Bersaudara adalah bagian dari strategi Bung Karno untuk mengganyang Malaysia. Soekarno ingin menumbuhkan image jika Koes Bersaudara adalah musuh pemerintah karena membawakan lagu-lagu ngak-ngingok yang tak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Dengan image sebagai musuh pemerintah, Koes Bersaudara tak dicurigai jika nantinya mereka dikirim ke Malaysia sebagai agen intelijen Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Koes Bersaudara ditugaskan untuk mengintai atau mengintip langsung apakah orang Indonesia di sana atau orang Malaysia sendiri anti kepada Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Soekarno saat itu kurang sreg dengan berdirinya Malaysia yang sebelumnya bernama Malaya. Malaysia dianggap perpanjangan kaum imperialis dan kolonialis. Soal konser di Rumah Oyok, Jenderal A.M. Hendro Priyono sudah melihat sebuah kejanggalan. Sejatinya, Koes Bersaudara pimpinan Tony Kuswoyo yang secara pribadi terkenal rasa kebangsaannya, jarang menyanyikan lagu barat. Mereka justru lebih banyak melantunkan lagu-lagu pop Indonesia karangannya sendiri, kata Jenderal Purnawirawan A.M. Hendro Priyono dalam memoarnya Spy SI, sebagian pengalaman yang saya ingat, bagian 1, Zaman Revolusi Fisik. Saat konser berlangsung, Hendro Priyono masih tercatat sebagai taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Ia baru lulus AKABRI atau sekarang menjadi Akmil pada tahun 1967. Dalam memoarnya, Hendro Priyono mengungkap cerita di balik penahanan Koes Bersaudara sekaligus operasi intelijen yang melibatkan mereka. Hendro menyebut Kolonel Oyok Kusno, tuan rumah penyelenggara konser ketika Koes Bersaudara ditahan, sebagai Pak Opo alias Pak Anda. Dia seorang perwira intelijen KOTI yang dibentuk Bung Karno untuk keperluan mendukung operasi militer mengganyang Malaysia. Pak Opo punya kakak bernama Kusno Ahsan Jain, perwira Angkatan Darat, yang di masa Presiden Soeharto menjabat asisten personel Kasat berpangkat Mayor Jenderal. Pertengahan 1965, Pak Opo membangun safe house atau rendezvous berkedok klub malam. Tempat hiburan bernama Monte Carlo itu beroperasi di Bangkok, Thailand. Di Monte Carlo inilah Koes Bersaudara direncanakan menjalankan tugasnya sebagai penyanyi sekaligus agen intelijen. Infiltrasi ke Thailand menggunakan metode kelabu, artinya setengah terbuka menggunakan dokumen legal demi memuluskan operasi intelijen. Akses untuk operasi tersebut terjalin berkat kerjasama politik antara Bung Karno dengan Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Bangkok dipilih sebagai basis operasi menuju Malaysia karena merupakan medan yang strategis. Pada awal dibukanya Monte Carlo, bisnis dan laporan keuangan berjalan lancar. Pak Opo mendapat promosi kenaikan pangkat dari kolonel ke komodor agar memudahkannya berhubungan dengan jajaran perwira tinggi di Thailand. Namun, pada Agustus tahun 1965, laporan keuangan klub malam tersebut merosot tajam, bahkan sampai defisit sebesar 50.000 baht. Pak Opo menduga ada sesuatu yang kurang beres. Pengunjung Monte Carlo didatangi oleh orang-orang yang sama secara terus-menerus. Kemudian diikuti oleh beberapa pegawai klub malam yang tiba-tiba mengundurkan diri. Hasil investigasi Pak Opo di Bangkok, pemerintah Thailand mendapat informasi bahwa klub malam Monte Carlo adalah tempat berkumpulnya orang-orang komunis Indonesia.
Hal ini membuat para pelanggan Monte Carlo enggan menyambangi lagi hingga akhirnya bangkrut. Kemenangan perang urat saraf itu, sebut Hendro, direbut oleh Inggris yang berhasil mendudukkan intelijennya sebagai Panglima Tentara Nasional Kalimantan Utara yang semula justru dibentuk militer Indonesia. Misi Pak Obok mengoperasikan Monte Carlo terpaksa terhenti. Grup musik band Kus Bersaudara yang sedianya akan digunakan untuk meramaikan dan membangun serta mengembangkan Monte Carlo gagal dihadirkan sejak awal karena ditahan di penjara Jakarta. Walaupun operasi Monte Carlo semula telah berhasil, namun menjadi tidak berarti karena tidak didukung oleh kemenangan strategi dan perkembangan keadaan politik, jelas Hendro Priyono. Kus Bersaudara dibebaskan dari penjara Glodok pada 29 September tahun 1965, sehari sebelum meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Andai G30S urung terjadi, Kus Bersaudara hampir pasti dikirimkan ke Malaysia melaksanakan misi rahasia negara. Pemberitaan selama ini keliru. Kus Bersaudara waktu itu ternyata dirancang sedemikian rupa sebagai korban karena membawakan lagu-lagu The Beatles, jelas Yok Kuswoyo. Yok sendiri bersama personel Kus Bersaudara lainnya saat itu belum mengetahui rencana operasi Monte Carlo. Ketidaktahuan itu membuat Tony, kakak tertua yang memimpin Kus Bersaudara, merasa dikorbankan. Kekecewaan itu dia lampiaskan dalam album To the So-Called The Beatles, untuk orang yang disebut orang-orang bersalah. Lagu-lagu dalam karya Tony itu mengisahkan pengalaman Kus Bersaudara selama mendekam di dalam penjara.